Kamu mau temenin aku? Tanya Kendra kepada Alina. Kini mereka tengah mengadakan acara resepsi malam hari dan mungkin 1 jam lagi acara ini akan selesai. Acaranya benar-benar tertutup. Namun Kendra nanti akan memberikan sedikit terima kasih untuk para wartawan yang datang untuk meliput pernikahannya. Temenin kemana? Tanya Alina. Tema yang diusung Kendra dan Alina di acara resepsi ini adalah International Wedding. Jika saat akad kental dengan adat Jawanya kini berbeda dengan saat resepsi, gedung dan dekorasinya pun diubah menjadi tema putih biru dengan banyak bunga hidup yang mengeluarkan bau wangi semerbak di seluruh ruangan gedung. Kita berikan sedikit tanggapan kita untuk wartawan di luaran sana. Di luar ada wartawan? Tanya Alina dengan nada terkejut. Iya, kamu mau? Tanya Kendra. Alina menatap Kendra dengan dalam. Tanpa berbicara, Kendra sudah tahu jika Alina tidak ingin untuk itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita izin saja untuk langsung ke kamar ya. Saya tahu kamu sudah lelah, ucap Kendra. Alina tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. Ternyata Kendra selalu tahu apa yang diinginkan olehnya. Kendra segera berjalan meninggalkan Alina di atas pelaminan untuk menuju ke arah kedua orang tuanya. Setelah kepergian Kendra, Alina tersenyum. Mengapa hari ini dia selalu banyak tersenyum? Meski ini pernikahan terkesan mendadak dan terjadi karena kepergok dengan tidak sengaja, tapi Alina merasa bahagia menjalankan ini semua. Ini juga bisa menjadi salah satu cara ikhlas Alina untuk menerima pernikahan ini. Alina melihat Kendra yang sedang berbicara dengan kedua orang tuanya. Perlu Alina akui bahwa Kendra memanglah tampan. Dia lebih tampan jika dibandingkan dengan Ardan. Namun Alina juga tidak habis pikir dengan dirinya yang dulu, mengapa lebih memilih Ardan dibandingkan dengan Kendra? Membingungkan. Tak lama Kendra datang kembali ke arah Alina dan menuntun Alina untuk turun dari pelaminan. Boleh ya sama mama papa? Tanya Alina. Kendra menganggukkan kepalanya. Iya boleh. Selanjutnya keduanya dibantu oleh seorang WO perempuan untuk memudahkan Alina dengan gaun pengantinnya berjalan beriringan menuju kamar pengantin mereka. Sang pasangan baru itu memang akan menginap di hotel selama 1 hari, sedangkan para sanak keluarga dan saudara akan pulang ke kediaman mereka masing-masing. Ada yang ke rumah Alina, ada juga yang ke hotel lain. Intinya, mereka tidak ingin mengganggu pasangan baru itu. Beruntungnya Hazel tidak rewel hari ini, seolah tahu bahwa hari ini adalah hari terpenting kedua orang tuanya. Hazel sangat anteng dan tersenyum kepada semua orang yang menyapa anak itu. Terima kasih ya Mbak, ucap Alina kepada salah satu WO yang menghantarnya ke kamar mereka. Iya, sama-sama Mbak. Setelah kepergian Mbak WO tersebut, Alina dan Kendra masuk ke kamar mereka. Keadaan sangat canggung bagi Alina, namun tidak dengan Kendra. Pria itu dengan lelah menidurkan tubuhnya di atas ranjang yang terlihat sangat nyaman. Mau Mas dulu atau aku yang bersih-bersih? Kendra tersenyum misterius lalu segera bangun dari rebahannya. Dia memiliki niat lain. Akhirnya dia bisa leluasa dengan Alina saat ini. Saya aja, kamu copot dulu. Kayaknya nggak nyaman dan segala pernak-pernik itu. Alina menganggukkan kepalanya lalu mulai membersihkan make up yang sudah lama menempel di wajahnya dan baju juga hiasan kepala yang ada. Kendra segera masuk ke dalam kamar mandinya dan membersihkan dirinya dengan semangat. Entahlah apa yang ada di pikiran Kendra. Dia tidak tahu. Pikiran Kendra kini beralih ke hari esok, hari di mana dia akan berangkat dengan Alina untuk honeymoon di 2 negara Asia dan Eropa, tepatnya
di Korea dan Jerman. Sebenarnya Gendra sangat sibuk di kantornya dan berniat untuk menunda acara honeymoon itu. Namun ternyata ayahnya itu berbaik hati kepada Gendra untuk menghandle semua pekerjaan Gendra selama 1 minggu ke depan. Jadilah dia bisa berlibur dan menghabiskan waktu bersama dengan istrinya. Istri Gendra keluar dari kamar mandi dengan wajah dan tubuh segar. Dia masih belum memakai bawahnya, hanya dia tutupi dengan handuk dan atasnya rambutnya basah. Terlihat sangat cantik sekali terlihat sangat tampan sekali Gendra hari ini. Alina yang merasa ada yang memperhatikan pun melihat ke arah samping kanan dan ternyata sudah ada Gendra yang sedang menatap dirinya. "Apaan? Kok natap aku kayak gitu?" Gendra tidak menjawab melainkan berjalan untuk mendekat ke arah Alina dan segera mendekap Alina. "Kamu tidak marah jika saya kayak gini sama kamu?" tanya Gendra. Alina menghentikan kegiatannya yang sedang menghapus make upnya. "Kenapa mau aku marah? Lagian kan mas ini udah jadi suami aku sekarang." Gendra tertawa kecil. "Jadi kalau aku mau boleh dong." "Mau apa?" "Mau membuat adik untuk Hazel," ucap Gendra tanpa basa-basi. Alina berbalik menatap ke arah Gendra. "Mau di sini emangnya? Aku nggak keberatan karena mas sekarang jadi suami aku, tapi memang tidak mau membuatnya di Korea atau Switzerland nanti." "Memangnya kenapa harus di sana jika bisa di sini?" tanya Gendra. "Ya supaya anaknya nanti bisa kayak orang luar," ucap Alina. Gendra berdecak. "Bohong, jangan percaya itu." "Ya udah, aku..." Pelan Alina berbicara di sela-sela aktivitasnya bersama Gendra. Mata Gendra sudah memerah, diliputi keinginan yang selama ini dia tahan. "Kamu cinta sama aku?" Perkataan saat akad nikah waktu itu benar-benar membuat aku kepikiran. Alina tersenyum menatap Gendra dengan dalam. "Sepertinya, meski belum terlalu dalam. Aku tidak bisa menampik rasa itu, mas. Tapi secepat itu kamu membuka hatimu untukku?" Alina memutar bola matanya malas. "Mas ini mau dilanjut gak sih? Kalau gak mau ya udah, aku mau mandi." Gendra terkekeh lalu memulai aksinya kembali. Gendra benar-benar bahagia malam ini dan seterusnya dia akan melakukan hal itu bersama wanita yang dia cintai, dan Gendra harap Alina juga bisa mencintai dirinya. "Sayang." Gendra benar-benar terpacu dengan kata-kata yang keluar dari mulut Alina, terdengar sangat cantik di telinga Gendra. "I love you sayang," ucap Gendra. Alina yang masih belum bisa berbicara pun hanya tersenyum dan menahan rasa sakitnya yang benar-benar baru pertama kali dia rasakan. Malam ini Alina resmi menjadi istri Gendra seutuhnya. Begitu pula Gendra. Setelah melakukan ritual yang biasanya suami istri lakukan, kali ini Alina dan Gendra akan mengitari kota Seoul. Lebih tepatnya sih, mereka akan pergi ke daerah Myeongdong untuk menjelajahi street food Korea. Di sini sudah memasuki musim gugur dan udara lumayan dingin juga. Anginnya berhembus begitu kencang. Gendra dan Alina sampai memakai jaket tebal 2 lapis. "Udah siap sayang?" tanya Gendra. Alina menganggukkan kepalanya, lalu keduanya mulai berjalan untuk menuju daerah Myeongdong yang tidak jauh dari hotel tempat mereka menginap. Gendra dan Alina berjalan bergandengan tangan. Barang sedetik pun Gendra tidak melepaskan genggamannya dari tangan Alina. Gendra benar-benar menjaga Alina dan seolah berkata pada orang-orang bahwa Alina miliknya. Gendra akui bahwa di Korea ini memang banyak lelaki yang tampan, wajahnya khas orang Asia. Namun buat apa tampan jika tidak punya uang?
Gendra selalu membawa-bawa uang dalam hal apapun ketika dirinya akan dikalahkan atau dibandingkan oleh seseorang dalam hal wanita atau apapun itu. Uanglah yang menjadi kata pertama yang keluar dari mulutnya. Meski begitu, Gendra tidak serius dengan itu. Dia hanya main-main. Dia juga tidak akan menggunakan kekuasaan untuk hal yang memang tidak terlalu penting dan serius. Mau makan apa, Mas? Banyak banget di sini, kayak mimpi bisa ke sini. Apalagi kalau ketemu sama Lee Min Ho, ucap Alina. Gendra melihat Alina yang terlihat sangat senang ketika melihat jajaran stand makanan Korea yang memang terlihat sangat menggiurkan. Mau ketemu sama Lee Min Ho? Tanya Gendra. Alina melihat ke arah Gendra lalu menggelengkan kepalanya. Enggak, aku bohong, cuma ngomong aja. Bukan tanpa alasan Alina berbicara seperti itu. Alina yakin jika Alina berbicara dia ingin bertemu dengan Lee Min Ho, maka Gendra akan segera menemui Alina dengan Lee Min Ho. Alina tidak ingin itu. Pasti orang berpikir bahwa Alina ini matre dan hanya ingin memanfaatkan kekuasaan suaminya untuk kesenangan dirinya semata. Alina tidak ingin dicap buruk. Cukup komentar jahat yang masuk pada akun sosial medianya yang berasal dari para jajaran penggemar suaminya yang entah tahu dari mana jika Alina dan Gendra menikah, padahal mereka sama sekali tidak mempublikasikan ataupun memberikan statement kepada media mengenai hubungan mereka. Namun, netizen memang benar-benar pintar dalam membenci, namun pintar juga dalam membela kebenaran. Jika mengingat komentar jahat itu pun, Alina suka kesal sendiri. Gendra tidak mengetahui perihal itu, karena Alina tentu saja tidak memberitahunya, karena Alina yakin jika Gendra mengetahuinya, Gendra akan segera mencari orang yang telah menuliskan kata-kata yang tidak pantas kepada Alina. Mungkin kalian bisa bilang Alina kepedean, tapi itu yang akan terjadi jika Alina mengadu kepada Gendra. Matre cuman mau hartanya aja. Gue kira cantik, padahal masih cantikan gue. Dia pakai pelet apa? Kok bisa dapet bos kaya raya? Cantik sih, sayang matre dan gak tulus. Kelihatan wajahnya juga tuh angkuh, cuman pengen uangnya kayaknya. Udah jual badan kali, makanya dinikahin. Pendek, jelek, gak cocok sama CO perusahaan terkenal. Padahal CO itu cocoknya sama artis yang pernah jalan bareng sama dia. Begitulah kira-kira komentar yang masuk pada akun Instagram Alina. Alina tidak mengambil pusing, namun tetap saja dia kepikiran jika dia sedang melamun. Kamu mau makan apa? Tanya Gendra. Alina tampak berpikir, lalu pandangannya jatuh pada stand tteokbokki dan segala macam makanan hangat ala Korea. Itu aja yuk, aku pengen nyobain dakbal, ucap Alina sambil menarik Gendra menuju stand makanan tersebut. Dakbal merupakan singkatan dari dak yang bahasa Koreanya berarti ayam, sedangkan bal berarti kaki. Bahan utama makanan ini tentu kaki ayam atau ceker ayam. Gendra hanya menurut dan mengikuti kemana arah Alina membawa Gendra. Dengan bahasa Inggris, Alina mencoba memesan 1 porsi dakbal dan tteokbokki untuk dirinya dan Gendra. Bahasa Korea Alina terbatas, dia hanya tahu sekedar kata dalam potongan bahasa Korea. Untungnya penjualnya paham bahasa Inggris, itu sangat memudahkan Alina. Tak lama seporsi dakbal dan tteokbokki sudah disajikan di hadapan mereka. Untuk minumnya, mereka sengaja memesan sikye yang merupakan jenis minuman khas Korea yang terbuat dari nasi yang difermentasikan dengan tepung ragi. Selamat makan Mas, selamat makan juga kamu. Alina dan Gendra mulai memakan tteokbokki dan dakbal tersebut. Ketika dakbal itu masuk ke mulut Alina dan Alina merasakan rasanya yang pedas manis, membuat Alina tersenyum manis. Begitu juga dengan Gendra, dia tersenyum melihat Alina yang tersenyum dan menikmati makanan tersebut.
dengan lahap. Ini apa ya? Daging tapi banyak kulitnya gitu. Ada tulang rawan juga, enak, ucap Gendra ke arah Alina. Alina lupa memberitahu Gendra perihal makanan ini. Dia lupa. Itu namanya dakbal, Mas. Dakbal itu terbuat dari ceker ayam. Mendengar apa yang dikatakan oleh Alina, dengan refleks Gendra menghentikan kunyahannya dan menyimpan sumpitnya di samping mangkuk berisi dakbal yang baru saja dia santap tadi. Gendra memandang Alina dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu kenapa nggak bilang kalau itu dari ceker ayam? Alina menatap Gendra dengan tatapan bingung. Aku nggak tahu, Mas. Aku kira kamu suka dan fan-fan aja sama ceker ayam. Aku geli, sayang. Membayangkannya aku merinding. Lalu bagaimana jika kaki ayam itu sebelumnya menginjak hal-hal yang... Mas, jangan bilang gitu ya. Aku tabuk nih. Tapi enak kan tadi? Udah hampir habis baru nanya. Enakan Alina, ucap Gendra santai. Di sisi lain, seorang lelaki gagah sedang menghadap sang komandan yang memanggil dirinya ke markas tersebut. Dia adalah Ardan, mantan kekasih Alina yang memutuskan Alina secara sepihak dan bahkan memutuskannya hanya lewat chat. Ardan sekarang sedang menjalankan tugasnya di Aceh. Ia sudah hampir 2 minggu dia di Aceh. Tidak banyak yang berubah dari Ardan, tetap tegas dan tampan. Jadi kapan acara pernikahannya? Tanya komandannya tersebut. Siap, sepertinya untuk setelah pulang Satgas. Saya belum siap, Pak. Komandan tersebut menghela nafasnya. Apa alasannya? Siap, saya harus menghubungi kedua orang tua saya dulu, Pak. Meminta restu dan menyiapkan berbagai halnya, Pak. Ya sudah, kalau itu maumu, silahkan kembali ke tempatmu. Siap. Setelah pamit dengan komandannya, Ardan berjalan dengan tidak semangat menuju markas dirinya bersama teman-temannya. Dia sudah Alina yang menikah bersama Gendra. Kabar itu dia dengar dari mamanya yang turut datang di pesta pernikahannya Alina yang katanya mewah tersebut. Ardan hanya bisa diam dan menyesali semuanya. Dia masih mencintai Alina, namun Ardan sadar jika Alina sudah menikah dan bahagia dengan pilihannya. Tak apa, dia dan Alina memang bukan jodoh di dunia, tapi Ardan berusaha dan berdoa semoga dia adalah jodoh Alina di akhirat nanti. Segala keadaan dan tuntutan menjadi pertimbangan Ardan untuk mengambil langkah memutuskan Alina. Meski berat dan terkesan tidak gentle, tapi Ardan masih benar-benar menaruh hati kepada Alina. Tapi dia berjanji tidak akan pernah mengganggu hubungan Alina dengan Gendra. Sama sekali tidak akan.